welcome back to Dewarias Channel. Masih bersama aku Ventika, ketemu lagi. Kali ini kita mau unboxing review waria transgender tercantik. Nah, kita lagi di jalan menuju ke rumahnya. Pasti seru nih. Dia nggak tahu kalau kita datang. Seperti apa keseruannya? Penasaran kan? Cantiknya seperti apa sih? Ikuti terus. Kita udah sampai di rumahnya, tapi kita diam-diam soalnya dia nggak tahu kalau kita datang. Kita diam-diam aja. Permisi, paket. Permisi. Dia tahu, pemirsa, tahu gak sih? Biasanya aku kalau ke tempatnya dia, ke rumahnya dia, biasanya aku emang kayak gitu, aku kerjain paket. Soalnya dia kan setiap aku main kayaknya ada paket mulu, jadi aku kerjain gitu. Permisi, paket gitu. Kadang suka ini dia pikir beneran gitu. Oh iya mas, katanya gitu dari dalam. Hai. Nggak boleh masuk apa? Aku bagus. Lu katanya mau berkota kan tuh? Hah? Katanya di berkota. Kan tadi aku mau ngerjain yang ala-ala paket gitu loh. Orang-orang kalau ngerjain Hai, apa kabar? Hai, kita udah di kamarnya. Kita udah mau bincang-bincang bersama yang tadi kita obrolin di jalan. Hai, perkenalkan namanya. Oh ya, nama aku Rasya Nabila. Berapa umurnya? Umur aku 27 tahun. Oh, awet muda ya mbak. Kelihatan umur 19. Res. Pasti ada resnya. Mbak Rasya kegiatannya apa sehari-hari? Kegiatan aku itu, aku nge-breeding kucing, Mbak. Gue manggil lo. Oh iya sih, kucingnya tadi aku lihat sih banyak sih di belakang. Iya. Makin cantik ya mbaknya. Perawatannya apa? Aku sih perawatannya cukup hidup sehat. Res, peres, Hidup sehat, terus makannya yang bervitamin, yang bergizi aja kali ya. Kadang berpikir positif aja. Kasih tahu dong, kasih bocoran. Siapa tahu teman-teman yang di rumah juga pengen gitu. Produknya apa? Untuk produk kita nggak ada, kakak. Masa sih? Res banget. By the way, udah lama gak ketemu sama mbaknya. Udah katanya udah OP, udah dirubah. Itu amat. Iya mbak, oke. Masih ada nggak sih? Masih lah. Apa aja mbak? Itu kan Apa? belalai. Apa? Belalai. Ember. Belalai masih ada. Masih kok. Kok iya. Kok kan dibuang? Enggak lah, kan sayang. Kan sayang, banyak kan udah ini banget, udah perempuan banget. Tapi kok nggak dibuang gitu, nggak ada niat? Enggak ada. Kenapa? Nggak enak takutnya. Kan aku juga masih pengen nikmat. Oh my god. Dulu banget, aku tahu banget Mbak Rasya ini adalah dia kan dulu tahun 2013 ya. Iya. Dia ini adalah primadonanya di zaman aku. Mau
kita mau tanya-tanya nih, apa sih rahasianya dulu dia sampai jadi primadona. Dulu itu aku tahu banget mbaknya semua orang ketipu, cowok-cowok ketipu, bener gak sih? Dia ini paling banyak gimana ya, orang-orang tuh ketipu sama dia, cowok-cowok tuh ketipu, nggak ada satupun yang tahu kalau dia itu adalah transgender. Soalnya mulai dari suara dia bisaan gitu ngecilin gitu. Gimana sih pengalamannya? Rasanya gimana? Untungnya apa gitu? Terus ruginya apa kalau dapat bisa ngelabuin cowok? Kalau aku tuh perempuan gitu. Untung sama ruginya banyak sih ya Mbak ya. Kalau misalnya untungnya itu kan untung lah ya, kayak ibadah wah gua banget gitu kan. Kalau ruginya nggak bisa jadi diri sendiri kali ya. Iya bener sih. Berarti kalau untung-untungnya itu, untuk untungnya ya aku merasa oh berhasil ya, aku terlihat perempuan banget gitu. Iya kayak gitu. Oke, aku mau pengen nanya nih Tanya apa sayang? pengalamannya Mbak Rasya yang centong ini. Harus Gimana sih, misalkan kalau jalan nih kan ibaratnya kebanyakan teman-teman kencannya teman-teman kencannya pada nggak tahu nih kalau mbaknya kan werewolf, taunya kan perempuan. Pengalamannya gimana sih? Boleh diceritakan. pengalaman jalan ya Mbak ya. Kalau pengalaman jalan aku sih misalnya udah di kamar ya, tahu sendiri lah apalagi jalan gimana gitu kan. Terus ya pas grepe-grepe ya dia baru ngeh gitu kan, ada sesuatu yang memang tidak diinginkan gitu kan. Ya ada bendul-bendulan manja. Iya, ada bendul-bendulan manja kayak gitu ya. Ya udah sih, paling mereka tuh alasannya aku ke mobil dulu ya, ada yang ketinggalan gitu kan. Terus ya aku tahu tiba-tiba kebalik gimana tahu nyakitin, banget. tau gak sih? Iya. Berarti ada ruginya juga ya, ibaratnya terlihat seperti perempuan banget gitu. Iya. Ada ruginya juga ya, tapi ya pasti lebih gede untungnya lah ya. Maksudnya kan biasanya untungnya itu kayak teman-teman kencan gak malu kalau bawa mbaknya jalan gitu ke tempat umum gitu ya. Aku sih banget dulu kalau aku kadang suka masih suka kalau sama teman kencan gitu, aku ngerasa gitu nggak mau kalau mau keluar siang-siang nih nggak mau takutnya nanti dia malu kalau dia orang-orang melihat dia jalan sama waria gitu. Tapi kalau sama mbaknya kayaknya udah nggak ada rasa khawatir deh mereka. Terus Mbak, by the way, mbaknya suaranya itu dibuat-buat atau eslong? menurut mbaknya gimana, dibuat-buat apa enggak? Nggak tahu sih, tapi belum pernah dengar yang keceplosan. Enggak sih, kalau suara sih alami kali ya, emang dari sananya. Nggak mungkin lah suaraku yang soalnya kan jarang tau, biasanya kan kalau yang kayak kita nih biasanya cacatnya itu di suara. Banyak yang emang udah terlihat cantik banget seperti perempuan, tapi pas ngobrol ngomong gitu suaranya ketahuan banget gitu. Tapi mbaknya masih beruntung lah, ibaratnya suaranya juga masih kayak peong gitu. kayak ya mbak ya. Terus maunya seperti gitu. Iya. Ya udah berarti udah jadi perawat. By the way, perawatannya bagi tips dong. Di perawatanku ya sama aja sih mbak, kayak tadi itu ya, cukup hidup sehat aja, makan sehat. Enggak, maksudnya ada yang kayak ini enggak sih, maksudnya ke klinik atau ke produk-produk yang agak mahal gitu, dari Korea lah gitu. Enggak sih, aku sih cuma perawatan diri ya, macam facial gitu aja sih. Untuk maksudnya kayak lotion, sabun, ada yang mahal kali gitu. Enggak kok mbak. Pers deh. Enggak kok, gak usah nyebut-nyebutin yang seperti itu deh. Ya, tapi kuncinya yang penting kita hidup sehat. Mau cantik itu sih kita hidup sehat gitu kan. Iya. Kebanyakan kan ibaratnya teman-teman kan, aku juga sih maksudnya kulitnya pada rusak karena mungkin begadang gitu. Iya, berarti mbaknya teratur. Biasanya tidur jam berapa? Aku tidur biasanya jam 9, paling malam jam 10. Jam 10 malam udah tidur? Iya, bangun ya jam 5 udah bangun. Ibu rumah tangga ya. Oh my god, idaman semua para lelaki. Iya, seperti itu. Aku menunggu lelaki. Oh my god. Tuh, buat yang mau ngelamar, mbaknya nunggu.
By the way, mbaknya masih ternak kucing. Alhamdulillah masih kok. Berarti apa sih namanya, profitnya cuma Masih berjalan. masih Profitnya dari- iya dari lepas kucing aja. Aku breeding kucing. Iya, tadi aku lihat banyak di belakang tuh, kalau mau yang pesan ada kucing-kucing apa sih? Oh, ada Persia, eksotis, Manskin, kucing-kucing ras lah. Mbaknya masih punya pasangan atau single? Punya nggak ya? Aku bisikin aja deh ya. Ada rahasia-rahasiaan ya. Oke, tapi aku salut banget sih untuk apa sih namanya, perawatan badan, kulit, rambut. Itu rambut asli, coba aku jambak. Asli lah, Mbak. Ini asli. Asli lah. Sama sih, aku juga sebenarnya asli, cuman aku tipis. Tapi rambutnya ini tebal banget. Tebel, Mbak. Perawatannya ya, kayak samponya misalkan apa? Samponya Di nggak perawatan- mungkin kan nembutin produknya. Oke. Maksudnya untuk perawatan rambut ada dong yang khusus kayak misalkan masker apa segala Iya. lengkap gitu. Lengkap lah. Aku sehari 2 hari sekali itu ya keramas, terus maskerannya seminggu sekali. Karena kan maskeran itu kan bikin rambut sehat. Untuk kulit Kalau untuk kulit sih ya dijaga juga. Intinya kayak begadang kayak gitu kan, olahraga itu kan bisa menyegarkan tubuh kayak kayak gitu kan. Jadi ibaratnya kita pun dilihatnya lebih fresh. Oh iya sih. By the way, ada pertanyaan yang sangat kontroversial sekali. Di tubuh mbaknya, kita mulai dari wajah. Apakah ada yang dirubah? Oh, untuk wajah belum, kok alami loh ini. Masa sih? Jangan peres. Enggak lah, aku alami. Ini kita jujur-jujuran, nggak boleh peres. Ada yang dirubah di wajah. Enggak ada, pokoknya alami. Dari kecil emang gini, memang bulat. Siapa tahu ada yang suntik silikon apa gitu. Aduh, enggak ya, aku takut kalau suntik silikon di muka. Nggak ada, hidung juga nggak ada. Alhamdulillah belum sampai saat ini. Mungkin ingin kali ya, tapi nanti lah. Untuk saat ini ya seperti ini aja. Iya, cantik natural. Yes. Oke, kita lanjut ke obrolan pengalaman-pengalamannya seperti yang di awal tadi tentang masalah kalau ketemuan sama cowok. Biasanya si cowok ini nggak pernah apa sih nebak kalau dia itu seorang waria. Bisa sih, aku bingung deh. Mbaknya ngejalaninnya kayak gimana? Misalkan mbaknya ketemuan di luar Iya. sama cowok lah ya gitu, terus Iyalah cowok Mbak, masa cewek sih? biasanya terus kalian kemana, entah makan ke kafe atau kemana dulu, apa langsung ke hotel, ke check in? Aku sih biasanya makan kali ya. Pokoknya ya kayak nongkrong dulu gitu kan. Kalau untuk ke jalan ke selanjutnya sih dilihat nanti aja. Kalau Ada cukup baru. Ya itu maksudnya itu selama obrolan kalian ngobrol, masa sih dia nggak ngeh gitu, nggak tahu kalau itu werewolf? Gak tahu ya, maksudnya gimana ya, kalau misalnya kayak nggak-ngehnya kan dia ngerasain. Kalau dia nyaman gimana tuh ya? Iya sih. Tapi pernah nggak sih pengalaman? Cuma intinya gini loh, kalau mau jadi kayak cewek itu harus jaim, nggak mungkin petakilan ketahuan dong war-werornya. Ya dia ala-ala. Iya. Kenapa harus gitu? keanggun gitu Oh, kan? ala-ala kalem gitu ya. Kalau di sana baru lihat. Oke, by the way pernah ini nggak sih pengalaman gitu ketahuan gitu kalau kamu ternyata seorang waria? Pernah lah. Pernah banget. Nah itu yang kayak tadi sebelumnya kamu omongin yang ya dia pura pergi gitu. Iya kayak gitu, sakit gak, sedih gak sih? Ya sedih banget, aku juga ngalamin kalau itu. Pernah Tapi kan ngalamin? iya, tapi kalau aku sih kayaknya emang dia udah tahu, cuman nggak sesuai ekspektasi mungkin ya. Emang ekspektasinya kayak gimana sih Mbak? Mungkin Aku dia bingung deh. mungkin dia lihat di foto seperti bidadari, nyatanya Emang nyatanya seperti mana? nyatanya seperti preman. Terus biasanya mereka itu pura-pura gini, Mbak aku ke warung dulu ya, mau beli rokok. Oh itu alasan banget ya? Bukan lagi, ternyata nggak datang, nggak pulang, ternyata dia kabur kan bagong. Aduh ampun. Itu pengalaman seru banget. Tapi beda kasusnya sama si Mbak K.
kita yang centong ini, kalau Interest. kalau tadi aku kasusnya si cowok ini pura-pura pergi beli rokok dulu karena mungkin dia nggak sesuai ekspektasi. Aku dipoto cantik seperti bidadari, aslinya seperti preman. Nah kalau dia nggak, karena emang dari awal kan taunya mereka mbak ini perempuan, cewek ya, nggak ada yang tahu, emang nggak nulis, nggak ngasih tahu sebelumnya. Aku ini loh gitu, aku waria loh, transgender. Ditulis loh, kalau misalnya aku nggak bilang tulis gitu, sakitnya penipuan loh mbak. Iya sih. Tapi mereka aja sih yang nggak gitu. Iya, mereka aja. Nah, itu juga ada tuh, ibaratnya udah ditulis gitu, udah dikasih tahu. Aku waria loh. Oh iya Mbak Waria. Mbak Waria tinggal di mana? Dia pikir tuh Waria itu nama ya, gitu. Ada tahu pengalaman kayak gitu, terus udah ditulis Simel gitu. Hai Si, apa kabar? Jadi si Simel itu mereka pikir nama, jadi mereka singkat Si, dipotong Si-nya doang. Hai Si, apa kabar? Padahal yang kita tuliskan, yang kita bikin caption kan Simel gitu. Simel itu kan kayak Waria, artinya bahasa Inggris dari Waria. Itu artinya kurang main jauh mbak. Ember. Tapi mau gimana ya, namanya juga aplikasi online dating gitu, dating online. Tapi mbaknya sekarang udah fokus Breeding kucing. breeding kucing gitu. Semoga sukses ya untuk usahanya. Kayaknya pernah pacaran? Pernah dong. Jelasin dong pengalaman pacarannya kayak gimana? Pengalaman pacaranku sama siapa dulu nih? Aku pacaran tuh pernah sih sama om-om, sama brondong gitu. Cucu Ahmad. Tahu sendiri kan. Sama perempuan. Sama perempuan juga pernah. Ya enggak dong. Gila kali. Coba tahu mbaknya masih ada tertarik gak sih sama perempuan? Apa? Enggak lah, aku enggak ada tertarikan sama perempuan. Oke, terus pacarnya waktu itu umur berapa? Om kah, suami orang kah? Suami orang yang jelas. Ih, jahat banget ya, pelakor ya. Enggak lah, kan dia sendiri yang nyamperin kita kan. Oh my god. Enggak mungkin loh kita yang nyamperin mereka. Lu cantik ya, cantik permaisuri tuh. Tuh, karena perawatan jadinya kayak gitu. Iya, intinya ya gitu lah. Apa aja sih yang didapat dari pacar, apa aja? Dapat dari pacar itu ya fasilitas lah ya, fasilitas kayak aku misalnya tinggal bareng, aku jalan, aku difasilitasin lah kehidupan aku. Terus ya kayak macam jalan keluar negeri ya, bukan keluar Jalan. dari rumah. Cucu Ahmad. Iya. Itulah Sampai- keuntungan pacaran sampai- sama om. Sampai yang jalan-jalan, dibawa jalan-jalan ke luar negeri. Iya, itu ya. Itu Tahun berapa? tahun pas aku tinggal bareng sih sama seseorang. Oh, enak banget. Aku aja belum pernah. Dari dulu aku nyari-nyari bule. Enggak ini enggak laku-laku. Sabar mbak. Terus kenapa putus? Putusnya mungkin kita udah jalin hubungannya itu udah lama sih, hampir 3 tahun. Mungkin udah gak ada kecocokan kali ya, atau uangnya habis. Gini jahat banget. Terus kalau untuk keseharian biasanya aktivitasnya kalau pacaran, banyak kan seorang transgender nih, werewolf. Iya. Aktivitasnya seperti perempuan juga, ibaratnya jadi ibu rumah tangga gitu. Iya sih, kita kan tinggalnya bareng ya. Aku tinggalnya bareng. Masak gitu. Iya, masak lah. Aku emang suka masak. Oh, hobi Aku kan masak. wanita. Berarti hobi masak. Iya, aku suka masak. Suka masakin dia, terus dia kerja. Dia kerja. Pagi berangkat, sore pulang. Gitu. Jalan-jalannya kalau weekend aja. Lain ya kalau pacaran sama brondong. Tiap hari jalan-jalan. Tiap hari jalan-jalan naik motor mutar gitu ya. Seperti itu. Ya tapi emang kayak gitulah kehidupan anak muda kan, pengennya yang masih berwarawiri gitu. Mungkin bedanya sama yang udah dewasa, pengennya kita jadi Jadi ibu rumah tangga, jadi yang dia mau. Cucu Ahmad. Aku belum pernah ngalamin loh. Yes. Kapan nih ya? Oke, mbaknya kan ini nih transgender, Iya. bukan perempuan berbelah. Terus di lingkungan mbaknya kayak gimana? Maksudnya tetangga-tetangga gitu, ada yang taunya mbaknya itu perempuan atau emang taunya waria atau gimana sih? Di lingkungan kayak gimana pendapat mereka? Pendapat mereka sih ya baik-baik aja ya, karena aku juga kan
jaga sikap. Yang pertama sih kalau kita tinggal di manapun jaga sikap gitu kan. Mau mereka itu tahu aku waria atau perempuan, ya itu kan urusan mereka ya. Intinya ya jaga sikap aja sih kayak gitu. Iya sih, benar banget. Sebenarnya untuk kita sebagai transgender dimanapun kita berada, biasanya kan dari awal kan mereka tahu kita seorang waria, pasti ada kayak pembedaan gitu, ngebedain antara kita sama perempuan biologis gitu, yang benar-benar perempuan kan. Terus ya otomatis kita harus beradaptasi sama lingkungan, gimana kita berbaur aja. Aku biasanya kayak gitu sih sama ibu-ibu gitu, berbaur gitu. Iya, sama aku juga gitu kok. Berarti misalkan kayak ke warung nih, kayak ke warung sayur gitu ya, beli bareng aja. Iya, kayak gitu, warung sayur kitanya kayak apa ya, kayak welcome aja lah sama lingkungan gitu kan. Iya. Nanti juga lingkungan juga bakal ikut ke kita kok. Iya benar, aku ngerasa sih, maksudnya ketika kita berbaur sama lingkungan, sama ibu-ibu, sama warga gitu, lama kelamaan kalau mereka ibaratnya ini sama kita gitu, nyaman gitu, kita juga nyaman, mereka itu nggak mandang kita dari sisi warianya loh, nggak mandang bener banget, Mbak. sisi kalau kita transgender. Jadi mereka nganggap kita manusia, bukan dari sisi waria transgendernya lagi. Bener nggak sih? Bener banget. Ember tuh. Oke, pertanyaan terakhir untuk mbaknya, Mbak Resi yang cantik ini. Terus Gimana rasanya jadi waria paling cantik Masa di sih? masanya waktu itu? Di Oh, masa- sekarang gaya gitu. Gimana rasanya Sedih banget. jadi waria paling cantik? Bangga gak sih terhadap diri sendiri? Bangga gak sih? Iya, bangga sih pastinya gitu kan. Siapa sih yang gak pengen dibilang cantik gitu kan? Iya. Semua orang, semua kita gitu kan, wanita gitu, pasti bangga lah namanya dibilang cantik. Tapi ingat, cantik itu kan relatif ya. Jadi Oh, iya. cantik itu kan penilaian orang juga gitu. Belum tentu aku cantik di mata yang lain aku cantik kayak gitu lah. Berarti dari sudut pandang yang berbeda bahwa Iya. cantik itu tidak sama ya. Ya, cantik itu juga sama. Iya sih, kembali lagi ke kata-kata aku di video sebelumnya, bahwa cantikku dan cantikmu berbeda. Oh, thank you. Oke, untuk terakhir kalinya mbaknya kasih tips dong untuk gimana sih biar tetap terlihat cantik, awet muda, kulitnya bagus. Apa sih rahasianya? Tips-tipsnya apa nih? Ibaratnya atau pola makan kah, tidur, apa sih? Apa tipsnya? Tipsnya ya pasti hidup sehat. Paling utama tuh hidup sehat gitu aja. Hidup sehat itu kan banyak ya, dari kita makan apa aja yang memang sehat gitu. Olahraga itu bikin fresh badan loh, dari muka gitu, dari badan, kulit gitu kan. Terus pada intinya sih jangan begadang kali ya. Begadang itu bisa membuat kulit kita tuh lebih Rusak, iya. Dibilang rusak sih enggak, cuma agak kayak kusam gitu. Kayak kusam, iya benar. Seperti itu. Pokoknya kalau untuk cantik itu ya pasti intinya sih dirawat lah ya. Oke deh. Oke, sebenarnya obrolan ini masih lanjut, tapi berhubung karena waktunya mbaknya kayak mau ada urusan, kita bakal lanjut di next video selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, untuk jamuannya. Kita bakal lanjut di obrolan yang lebih hot tentunya. Ini masih tahap awal, kita bakal kulik yang lebih hot. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di bawah Dan ini ya. iya, Yes. jangan lupa komen di bawah apa pertanyaan apa yang mau dikasih ke kita, yang bakal aku tanya ke mbaknya di next video. Oke, thank you so much. Thanks Dewarias. Bye. Kapun nakal.